Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua dari 40 bab yang ada dalam kitab Lubabil Hadis. Kita akan mengaji dan mengkaji keistimewaan lafaz la ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah itu dibacanya aja mempunyai keistimewaan. Bahkan kata Imam Al-Faqihani, inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzil tunfil faqra. Siapa orang yang membiasakan membaca tahlil, membaca la ilaha illallah ketika kita masuk ke rumah kita, itu bisa menghilangkan kefakiran. Subhanallah. Jadi setiap kita masuk baca la ilaha illallah, itu kata Imam Al-Faqihani bisa tunfil faqra, ada tuh di situ, bisa menghilangkan kefakiran tuh. Begitu juga telah warid dalam sebuah hadis, siapa orang yang membaca la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangkan, la ilaha illallah, cuma la ilaha illallah, la ilaha. Pokoknya kita mengutamakan kualitas bukan kuantitas, panjang, maka akan dihancurkan 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar akan Allah ampuni. Subhanallah. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, fa'ilam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana kalau yang bacanya itu Ustaz Ihsan, sementara Ustaz Ihsan itu enggak punya dosa sebanyak itu, tidak punya dosa 4.000 dosa besar, gimana itu? Dijawab oleh Rasul, maka Allah akan mengampuni keluarganya. Oh, dosa keluarganya juga udah diampuni, wali jironihi, dosa tetangga-tetangganya juga. Subhanallah. Jadi bertetangga dengan orang baik, ya akan dapat kebaikan pula. Ya. Itu kata baginda Rasul dalam sebuah hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, maka Allah ampuni 4.000 dosa besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tersebut tidak punya 4.000 dosa besar? Maka kata baginda Rasul, yughfaru li ahlihi wa li jiranihi, maka diampuni keluarganya. Keluarganya udah semua diampuni, tapi rajin selalu membaca la ilaha illallah, dia punya tetangganya juga diampuni oleh Allah. Begitu, ini riwayat, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi awas jangan salah paham. Zikir aja dibaca, sholat enggak. Awas. Tapi kan ada hadis bahwa at-taqarrub ilallah bizikri afdalu minat taqarrub ilallah bisolat. Bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir itu lebih utama daripada taqarrub kepada Allah dengan sholat. Lalu bagaimana ya yang dimaksud sholat di situ? Sholat sunnah. Makanya harus tahu istilah.
Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah mutlak. Ulangi, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir itu lebih utama daripada mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah mutlak. Maksud sholat di situ sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah aja, begitu. Jadi idza utliqos sholah unsurifa ila sholatin nafilah. Nah, ini yang akan kita kaji adalah hadis-hadis dari baginda Nabi. Semua kita tahu wadzatul hadis yunawwaru binurir rasul, bahwa dzatiya hadis itu diterangi dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda dan Nabi, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Siapa orang yang membaca tiap hari, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali aja. Ja'a yaumal qiyamati wa wajuhu kal badri, maka orang yang biasa saban hari membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia datang di hari kiamat wajahnya bersinar laksana bulan purnama. Bersinar itu bulan purnama, kelihatannya indah, terang di tempat yang jauh. Tentu kalau di tempat yang dekat mah katanya ternyata bulan itu permukaannya itu enggak rata seperti yang kita bayangkan, begitu. Iya, kelihatan muncar, terang benderang. Bang Dehar juga kalau sering tuh mendawamkan membaca la ilaha illallah di hari kiamat, Bang Dehar wajahnya kayak bulan purnama bersinar, tapi tidak menyilaukan bulan itu. Bersinar, terang, tapi tidak menyilaukan. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Seabdal-abdalnya zikir yaitu pembaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid. Kalimah tauhid mengesahkan Allah, ya. Kalimatut tauhid itu suatu kalimat untuk mengesahkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Dia, tidak ada yang ngasih rizki selain Dia, tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak madarat selain Dia. Sehingga itu kalimah la ilaha illallah mempunyai taksir untuk membersihkan hati. Jadi dalam lafaz la ilaha illallah, la nafi ilaha manfi illa isbat Allahu musbat. Tiada Tuhan yang berhak kita ibadahi, tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimah tauhid menetapkan wahdaniyatnya Allah.
Wa afdalud doa alhamdulillah, dan sebaik-baiknya doa, seabdol-abdolnya doa adalah membaca alhamdulillah. Kenapa? Karena lafaz alhamdulillah itu kan berterima kasih kita kepada Allah. Lianna doa ibaratun an dzikrin, karena doa itu adalah zikir. Dengan membaca alhamdulillah kita mencari hajat kita, memohon hajat kita. Sehingga dalam lafaz alhamdulillah itu mencakup zikir dan permohonan kita kepada Allah. Sehingga kalau kita sering membaca alhamdulillah, maka akan Allah tambahkan itu nikmatnya kepada kita. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi seabdol-abdolnya zikir adalah mengucapkan kalimat tauhid, dan seabdol-abdolnya doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Doa itu kan permohonan kepada Allah. Baca alhamdulillah, maka akan ditambah itu nikmat oleh Allah kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami. Telah bersabda Nabi, kata baginda Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah itu adalah kalamku, dan aku adalah Allah. Siapa orang yang membacanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam bentenganku, ke dalam gedungku. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam gedungku di akhirat, niscaya dia aman daripada siksaku. Jadi lafaz la ilaha illallah itu luar biasa. Kata Allah, la ilaha illallah itu kalamku. Siapa orang yang membacanya, maka di akhirat akan aku masukkan dia ke dalam gedungku, ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman dari siksa-siksaku. Banyakin baca la ilaha illallah. Begitu juga kata baginda Nabi dalam hadis yang lain, addu syakata abdanikum. Laksanakan pembersih badan kalian. Bersihkan badan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ternyata lafaz la ilaha illallah itu ya bisa membersihkan dosa juga, ya, membersihkan dosa. Jadi multiguna, bukan sekedar kalimat tauhid, tapi juga kata baginda Rasul, laksanakan zakat badanmu dengan mengucap la ilaha illallah. Zakat itu kan pembersih. Jadi bacaan la ilaha illallah termasuk bisa mengampuni dosa. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata baginda Nabi, ma min abdin, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali kata Allah, benar hambaku, memang akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Saksikan oleh kalian wahai para malaikatku, sungguh aku ampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang belum dia lakukan.
Jadi kalau seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kata Allah kepada malaikat, benar hamba-hambaku, akulah memang Allah, tiada Tuhan selain aku. Saksikan oleh kalian wahai para malaikatku, sungguh aku ampuni itu orang ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang belum dia lakuin, aku ampuni saja, kata Allah. Berarti ya seperti tadi, bahwa membaca la ilaha illallah dapat mengampuni dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Kata baginda Nabi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas, bersih daripada riya, bersih daripada sifat pengen dipuji. Mukhlisan, juga orang yang membacanya dia menghindari dari seluruh larangan-larangan Allah. Membacanya bersih dari riya, kelakuannya menghindari dari segala larangan-larangan Allah, maka pasti dia akan masuk surga. Aima as-sabiqin, beserta orang-orang yang telah lalu. Jadi lafaz la ilaha illallah manakala dibaca dengan penuh keikhlasan, bersih ikhlas daripada riya, bersih daripada riya, juga menghindari dari segala larangan Allah, maka pelakunya akan masukkan ke dalam surganya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyatin in asya alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dzambin wahid. Siapa orang yang pertama ucapannya la ilaha illallah, ada sebagian ulama ahlul hadis yang menafsirkan maksud awal perkataannya la ilaha illallah ketika dia dilahirkan, dibacakan adzan di kuping kanan dan dibacakan iqamah di kuping kiri, dan itu mempunyai dalil yang sahih dari baginda Rasul, sunnah hukumnya. Bahkan ditambahkan oleh Imam Ahmad Ad-Dairabi, setelah dibacakan adzan dan iqamah, tolong bacakan surat Inna Anzal di kuping kanan. Siapa orang yang dibacakan, seorang bayi yang dibacakan surat Inna Anzal di kuping kanan, maka Allah jaga dia dari perbuatan zina untuk seumur hidupnya. Jadi kalau kita punya anak nih, Bang Ihsan nih, telah lahir ya, telah lahir, bacakan adzan dan iqamat. Kemudian jangan lupa bacakan juga surat Inna Anzal. Telah beres, taruh tuh di dadanya, dada ibunya si bayi itu, ya minimal 15 sampai setengah jam. Itu ada sebuah penelitian di negara Skandinavia, itu bisa mengurangi angka kematian bayi gitu. Taruh di dadanya itu si bayi itu, di dada ibunya 15 sampai 30 menit begitu. Aduh, saya udah punya anak ini nggak melaksanakan itu. Kan sekarang sudah hamil lagi, udah telat lagi para adik. Mudah-mudahan laki-laki yang ke-6.
Iya 5 perempuan semua. Kalau saya 4 laki-laki, laki-laki. Yang kelima baru perempuan. Yang keenam perempuan. Yang ketujuh laki-laki, 8 laki-laki, ke-9 perempuan lagi. Alhamdulillah 9 saya punya putra. Kata baginda Nabi, siapa orang yang awal ucapannya lafaz la ilaha illallah dan akhir ucapannya ketika meninggal dunia juga sama, la ilaha illallah. Andaikan dia melakukan 1000 dosa, kemudian dia hidup 1000 tahun, maka tidak akan ditanya satu dosa pun oleh Allah. Loh, andaikan pertama lahir diadzankan dan diiqamatkan, dan akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, dan dia melakukan 1000 dosa, dikasih umur 1000 tahun, tidak akan ditanya satu dosa pun oleh Allah. Tapi bukan berarti meninggal dunia itu harus baca la ilaha illallah saja, enggak. Dan memang kalau kita menghadiri orang yang sedang naza', orang yang sedang sakaratul maut, sunnah kita bacakan talqin. Talqin itu ngawuruk, baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi jangan dipahami kalau orang meninggal dunia nggak baca la ilaha illallah itu sul khotim, enggak juga, enggak begitu, enggak. Yang penting dia orang muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin. Siapa orang membaca la ilaha illallah tanpa ujub, enggak, tara biha ta'irun, maka dari bacaan yang dia baca Allah ciptakan seekor burung, yang itu burung akan terbang ke bawah aras. Yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah. Itu si burung membaca tasbih sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu sawabuh, dan bacaan tasbihnya dituliskan pahala untuk orang tersebut. Katakanlah Bang Ihsan membaca la ilaha illallah tanpa ujub, maka dari bacaan itu Allah ciptakan seekor burung. Itu burung terbang ke udara, dia bersemayam di bawah aras. Di sana dia membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai hari kiamat. Kemudian bacaan tasbihnya itu untuk siapa? Untuk Bang Ihsan. Subhanallah, kata baginda Nabi begitu. Itu kalau 1 kali. Bagaimana kalau 100 kali? Ya 100 burung. Tapi dengan catatan min ghairi ajabin, bacaannya tanpa ujub, harus ikhlas karena Allah. Sebetulnya banyak ya pahala ya yang kita abaikan nih. Yang enggak kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahari. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, maka
Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, sekalipun itu dosa banyak laksana busa di lautan. Jadi siapa orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, maka Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Tapi dosa kecil nih banyak ya Rasul, wa ingkanat misla zabadil bahri, sekalipun itu dosa bagaikan busa di lautan, saking banyaknya Allah ampuni saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan yang dimaksud misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu laksana air laut, bukan busa lagi, sekalipun dosanya sebanyak air di laut. Waduh. Karena yang dimaksud di sini adalah mubalaghah, saking banyaknya, mubalaghah bil kasrah. Banyakin baca la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan budaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabir. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala lewat seorang mukmin pada di kuburan, di kober nih, lewat di makam pekuburan. Faqala, maka orang mukmin itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja, maka Allah akan menerangi itu kuburan seluruhnya. Padahal nih bawa motor, oh ini kober nih, kuburan orang-orang muslim, dia baca. Gimana dibacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu kuburan terang di dalamnya. Ya, laksana sedang mati lampu, datanglah setrum. Kaget tuh ahli kubur, siapa ini yang lewat? Ini kuburan yang begitu gelap jadi terang. Pas dilihat, Bang Dehar. Sering-sering Bang Dehar lewat ke sini, mendoakan mereka. Gembira dia, gembira luar biasa dilewati oleh orang mukmin yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Oh gitu. Itu mah ketakutan. Baca tuh ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terang tuh. Gimana sih lagi gelap terus datang setrum, luar biasa. Bukan cuma itu, wa ghufira liqailiha, Allah ampuni itu orang yang membacanya. Siapa? Bang Dehar. Allah ampuni dosa dan kesalahan Bang Dehar. Wa kutiba lahu alfu alfi sayatin, dicatat 1.000.000 pahala Bang Dehar. Masya Allah, dicatat 1.000.000 pahala. Wa rufi'a lahu alfu
alfi darajatin, diangkat derajat Bang Dehar 1.000.000 derajat. Masih ada bonusnya, wahuto anhu alfi sayiatin, diampuni 1.000.000 dosa. Subhanallah. Iya, diampuni dosa-dosa Bang Dehar, dicatat 1.000.000 pahala, diangkat 1.000.000 derajat, dan diampuni 1.000.000 dosa. Alhamdulillah. Pokoknya harus hafal aja itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segitu doang. Itu mah nggak asing sih sebetulnya bacaannya mah ya. Bagi kita mah luar biasa. Alhamdulillah udah 10 hadis kita baca. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya, silakan.